Assalamualaikum, ketemu dengan Mama Fatan ya. Kali ini Mama Fatan mau buat dua macam pempek. Yang pertama itu pempek kapal selam yang besar, lalu pempek lenjer yang besar. Ini kebetulan ada pesanan temen ya, jadi harus dibuat segera, mau diambil besok ya. Nah, ini saya menggunakan 1 kilogram ikan tenggiri giling super. Nih ya, 1 kilogram ikan tenggiri giling super. Kemudian bahan lainnya adalah sagu tani keluaran Sumber Mas Bogor. Kalau saya sih wajib banget pakai sagu ini ya. Kalau pakai yang lain itu pempek-pempeknya jadi warnanya agak gelap, nggak terang. Karena saya mau bikin pempek kapal selam, tentunya saya menggunakan bahan isiannya adalah telur utuh. Saya masukkan sedikit air ya. Setengahnya dahulu deh. Saya mulai mixer. Pertama dengan kecepatan sedang saja ya. Nah, ini kita mixer sampai semuanya teraduk rata. Nanti kalau sudah rata baru kita masukkan lagi sedikit airnya lagi, lalu diaduk lagi, di mixer lagi sampai rata lagi. Nah, ini sudah cukup rata, sudah tercampur rata, mixernya sudah saya matikan. Oh iya, airnya tadi kan 600 ml, namun ini saya masukkan dulu 500 ml dulu ya, karena takutnya kadar air ikan itu berbeda-beda. Kalau yang terlalu basah nanti dia terlalu encer. Nah, setelah ini saya akan masukkan gula dan penyedap rasa. Kita aduk lagi ya. Kalau mau langsung aduk pakai tangan juga boleh ya. Nah, ini sudah tercampur rata gula dan penyedap rasanya. Sekarang saya akan masukkan garamnya ya. Sekarang saya akan melanjutkan dengan mengadon tangan ya, menggunakan tangan sudah saya cuci bersih. Ini adonannya sudah mulai agak mengental seperti ini ya. Saatnya kita memasukkan sagu taninya. Sagu taninya itu saya menggunakan 700 gram sagu. Jadi nanti masukannya juga sedikit demi sedikit ya. Ya, sekarang saya akan adon dulu ya. Cara ngadonnya itu nggak usah keras-keras banget juga nggak apa-apa, cuma dibolak-balik gini aja sampai rata ya. Nih, bolak-balik ini ya. Kalau mau sabar-sabar sih masukin sedikit-sedikit. Kalau saya ini langsung sekaligus aja nggak apa-apa sih. Yang penting bolak-baliknya nanti rata ya. Sudah diadon sama saya sudah cukup rata. Cuma karena teksturnya masih terlalu agak kental, sisa air yang 100 ml tadi akan saya masukkan lagi. Tapi memasukkannya sedikit demi sedikit sehingga adonannya tidak menjadi encer ya. Alhamdulillah adonannya sudah beres ya. Jadi tadi airnya 600 ml. Terakhir itu prosesnya kita tambahkan sedikit-sedikit. Nah, selanjutnya kita akan siap membentuk bentukan timbang dulu untuk adonannya ya. Ini talenan saya balur dengan sagu ya, biar nggak lengket. Nanti si adonan yang ditimbang-timbang itu sebagian akan saya taruh di sini ya. Nah, ini saya timbang adonannya itu. Nah, ini saya timbang adonannya itu sebesar 115 gram ya, sebesar ini ya, nanti 115 gram. Saya sisihkan dulu di sini ya. Alhamdulillah sudah beres saya timbangin ya. Itu dapatnya totalnya 20 ya. Per satunya itu 115 gram. Nah, sekarang saya akan membentuk pempek kapal selamnya ya. Untuk air rebusannya sudah saya didihkan. Sekarang kita akan mulai untuk membentuknya ya. Ini pertama-tama tangan kita celupkan dulu ya, dua-duanya. Nah, ini tadi bulatannya seperti ini ya. Kita padat-padatkan. Kalau masih terasa lengket, kita balur lagi dengan tepung ya. Gak usah takut untuk membalur tepungnya. Ini kita padat-padatkan. Kalau masih lengket, tangan kita balurin lagi. Nah, setelah itu kita agak lonjongkan seperti ini ya. Nih. Selanjutnya kita balik posisinya seperti ini.
Ini jempol tangan kita masukkan seperti ini. Kalau masih lengket, celupkan lagi tangannya, terus kita putar sampai dia membentuk bolongan di bagian dalam ya. Seperti itu ya. Kira-kira pas untuk masuk 1 buah telur. Oh ya, untuk telurnya itu putihnya tidak dimasukkan semua ya, agak dikurangi sedikit, karena kalau dimasukkan semua dia itu gampang pecah untuk pempek kapal selamnya. Kemudian bentuknya juga akan menjadi sangat besar banget, nggak pantas kalau buat dihidang di ini ya. Nah, jadi seperti ini. Nih seperti ini penampakannya, bolongannya seperti ini. Nah, sekarang saya akan masukkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini putih telurnya saya ambil sedikit saja ya. Nah, jadi masih ada sedikit celah ya antara tempat ditaruhnya telur dengan tutup bagian atasnya. Nah, sekarang saya akan tutup ya. Ini dinaikkan sedikit seperti ini. Sekarang kita rapatkan. Nah, seperti itu ya. Yang kencang aja merapatkannya ya, biar nggak bocor. Ini memang harus hati-hati, memegangnya juga hati-hati. Kalau nggak hati-hati dia bocor. Sayang ya kalau udah capek-capek bocor. Nah, bagus ya bentuknya. Sekarang siap-siap akan kita cemplungkan ke dalam panci berisi air. Airnya sudah mendidih ya. Nah, ini kalau makin lama sih makin pinter untuk merapihkan ini ya. Kalau sementara ya kurang-kurang rapi dikit nggak apa-apa lah, yang penting nggak bocor ya. Ini airnya sudah mendidih. Sekarang saya masukkan pempeknya tadi yang sudah dibentuk di. Kalau saya sih ditaruh di ini sedikit ya, biar pas memasukkannya itu nggak cipratan air kita. Nah, seperti itu ya. Nah, kita angkat sedikit biar nggak lengket. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang ini bisa kita tinggal. Kita membentuk lagi satu lagi ya. Saya akan contohkan satu lagi. Nah, sekarang saya mencontohkan satu lagi ya, sama seperti tadi, bulatan kita bolongi. Terus kalau masih terasa lengket, tangan kita tinggal dicelupkan sagu tani saja ya. Nah, kira-kira seperti ini sudah cukup. Bolongnya sudah cukup besar ya. Ini seperti ini, kita masukkan dengan hati-hati ya. Putih telurnya ingat dikurangi ya. Nah, sekarang kita akan tutup. Sebelum tutup kita naikkan sedikit ya. Adonannya seperti ini kita naikkan. Lalu kita tutup seperti ini. Ini memang harus berlatih. Kalau nggak berlatih nggak akan bisa langsung bagus ngebentuk-bentuknya ya. Yang penting kita rajin aja. Nih. Cakep kan? Nah, sekarang biar puas saya contohkan satu lagi ya. Nah, ini adonannya kita celupkan aja di tepung terigu ya. Nah, terus kita gini-giniin. Kita bikin dia mulus ya, nggak pecah-pecah jadi bawahnya. Kayak dicubit-cubit, dinaikin, terus dikasih tepung lagi seperti itu sampai terbentuk bulatan. Setelah terbentuk bulatan, kita lonjongkan. Agak lonjongkan ya, bukan lonjongkan banget. Seperti ini, sudah pas. Lalu tangan kita celupkan lagi di sagu tani, kita masukkan ke sini, bolongin. Sambil si 4 jarinya ini muter. Kalau terasa lengket, silakan celupkan lagi tangannya ke tepung sagu, nggak usah ragu-ragu ya. Nih. Terlihat ya bolongnya gedenya seperti itu. Insya Allah kalau tenang berlatihnya gampang kok bikinnya ya. Nah, sekarang saya akan masukkan lagi. Ini yang ketiga ya. Kalau masih dirasa kurang, nanti videonya diputar-putar lagi aja ya. Nah, ini agak ditarik sedikit ke atas, lalu tutupkan ya, tutupkan dari ujung sampai ke ujung.
Jangan lupa tangannya main sagu ya. Nah, ini kurang rapih nih saya nih. Apa-apa ya. Masih agak pecah nih sampingnya. Apa-apa, yang penting nggak bocor ya. Ya, sudah 3 ya. Sudah cukup mungkin ya. Nanti tinggal diputer-puter aja videonya. Ya, selanjutnya saya akan masukkan ke dalam panci. Selanjutnya kita akan membuat lenjer yang besar. Sekarang kita akan membuat lenjer besar ya. Sama aja, ini adonannya saya ambil 1, kemudian kita padat-padatkan gini ya. Kalau sekiranya lengket, tangan kita celupin lagi, atau boleh juga si adonannya ini kita celupkan ke tempat sagu, terus di ini ya, dipadat-padatkan lagi sampai membentuk bulatan, lalu kita lonjongkan. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita taruh di talenan ya. Talenannya nih digelundung-gelundungin seperti ini aja ya. Untuk tingkat panjangnya terserah kita, kalau mau sependek ini nih boleh, tapi kalau mau lebih panjang lagi silakan digulung-gulungkan aja di talenannya nih seperti ini ya. Gak sulit kok. Sebenarnya sih lebih enak talenan kayu yang kecil ya, jadi pas selesai kita langsung angkat si talenannya. Cuma ini saya lagi pakai talenan gede karena bikinnya banyak ya. Kalau bikinnya dikit pakai tanah. Seperti itu kira-kira panjangnya. Sudah cukup rapi ya. Nah, ini bisa juga berlaku untuk pempek lenjer yang kecil. Tapi kalau pempek lenjer yang kecil kadang di tangan saja sudah cukup, jadi males pakai talenan ya. Males nyuci-nyucinya nanti. Nah, seperti ini, sepanjang ini kira-kira berapa ini? Nih, seperti ini panjangnya ya. Nih, seperti itu aja. Ya, sekarang saya masukkan ke dalam panci ya. Ini kalau enggak saya ambil talenan plastik ya. Nih, saya naikkan ke sini. Nih, saya gulung-gulung di talenan plastik ya. Nanti tinggal dicemplungin tuh, karena kalau kita pakai talenan plastik dia agak goyang-goyang, makanya pakai talenan kayu yang berat. Nah, kalau mau nyemplungin ke ininya seperti ini aja. Sekarang kita angkat ya. Nah, ini pempek lenjer kecilnya siap saya cemplungkan ya. Iya, seperti itu. Saya contohkan sampai 3 seperti kapal selam tadi ya. Ini adonannya bulat-bulat, kita padatkan sampai bulat-bulat, agak lonjongkan sedikit, tepuk-tepuk sama tepung, kita gelundungin di talenan ya. Nah, sekarang kita gelundung-gelundungin di talenan seperti ini nih ya. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya, agak sempit tempatnya nih. Tadi setelah kita taruh di talenan yang sudah dibalut dengan tepung, lalu kita gelundung-gelundungin kayak gini aja nih. Lama-lama pinter kok bikinnya, nggak ada susahnya, rapih ya. Nah, sekarang sudah rapi, saya taruh di talenan plastik biar dimasukkan lagi ke panci. Nah, seperti ini ya. Nih, ini untuk ngangkatnya pakai talenan ini. Iya. Baik, saya akan mencontohkan satu lagi ya. Mudah-mudahan teman-teman akan cepat untuk menirukannya nanti ya, nggak ada kesulitan. Ini satu adonan bulat, saya cemplungkan ke dalam sagu ini, terus saya tekan-tekan seperti ini. Sekiranya sudah padat, saya agak lonjongkan. Nah, agak lonjongkan. Selanjutnya kita taruh di talenan untuk kerapihannya ya. Nih talenannya. Udah tinggal diguling-gulingin gini aja, digelundung-gelundungin di talenan. Nggak ada susahnya ya, insya Allah. Pasti teman-teman semuanya bisa.
Ini videonya mungkin kepanjangan kali ya, nggak apa-apa ya, yang penting pada lancar nanti bikinnya. Tuh. Di dalam panci ini sudah ada 3 kapal selam besar dan 3 lenjer besar ya. Kita tinggal menunggu dia mendidih. Alhamdulillah sudah beres kita bentuk-bentuknya. Nanti selanjutnya saya akan meneruskan lagi ya. Yang untuk contoh ini sudah beres, ada 3 kapal selam besar dan 3 lenjer besar ya. Nah ini tandanya dia matang, dia itu naik ke atas. Tapi setelah dia naik ke atas, nanti kita tunggu agak lama sedikit sampai si kapal selamnya ini seperti besar, agak kembung gitu ya. Jadi isi telurnya itu udah matang. Jangan pas naik langsung diangkat, itu nanti bisa jadi mentah dalam ya. Selamat mencoba ya. Alhamdulillah, ini sepertinya pempeknya sudah matang ya. Akan saya angkat. Ini sudah mengapung, terus pempeknya juga sudah besar-besar. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau mau dijadikan ide bisnis juga bagus banget. Jadi teman-teman bisa terima pesanan ataupun jualan langsung gitu, jualan online juga bagus banget ya. Bikinnya juga nggak susah-susah banget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.